Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Swito dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021 semester 119. Kali ini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Hubungan Antara Motivasi dan Kepuasan Diri dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh dengan penguatan konsep diri dan pengembangan keterampilan intrapersonal. Bab 1, pendahuluan. Pertama, ada latar belakang. Pada zaman sekarang ini banyak inovasi baru dalam bidang ilmu komunikasi sebagai bentuk dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Nah, salah satu contohnya yaitu podcast. Dengan adanya podcast berarti menunjukkan bahwa inovasi dalam proses komunikasi itu terjadi secara tidak langsung melalui media internet. Nah, podcast ini berbentuk konten audio digital, dan bahkan sekarang ini podcast sudah merambah ke audio visual. Nah, podcast ini semakin populer dan diminati banyak orang. Terutama di Indonesia, podcast sudah banyak peminatnya. Berbagai platform seperti Spotify, YouTube uh, menyediakan tempat bagi para pembuat konten untuk menyampaikan informasi, cerita, atau wawasan kepada pendengar dengan cara yang lebih pribadi. Di sini ada data, yaitu pada tahun 2018, podcast mulai berkembang di Indonesia. Berdasarkan laporan We Are Sosial yang dikutip dari data Indonesia, pendengar podcast di Indonesia tiap minggunya meraih persentase sebesar 36,5%. Nah, melihat presentasi yang cukup besar ini, secara tidak langsung di Indonesia ini telah terbentuk ekosistem podcast. Ekosistem podcast. Nah, pasti setiap orang itu memiliki tujuan berbeda-beda dalam mendengarkan suatu podcast. Ada yang hanya untuk hiburan semata, ada yang untuk ketenangan diri, menambah pengetahuan, atau untuk sekedar menemani kegiatan sehari-hari individu. Nah, hal-hal itulah disebut sebagai motivasi yang dapat muncul dari berbagai sumber untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan yang sedang dijalani. Nah, motivasi ini merupakan faktor internal dan juga eksternal yang dapat mendorong suatu individu untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, podcast ini merupakan motivasi mendengarkan suatu podcast merupakan motivasi dari faktor eksternal sebagai penguatan terhadap faktor internal seperti kepuasan pribadi dan penguatan konsep diri. Nah, selanjutnya itu kepuasan diri. Ketika individu mencapai tujuannya, terjadilah kepuasan diri. Nah, setelah terjadi kepuasan diri tersebut, individu akan merasa lebih percaya diri dan lebih memperkuat harga diri yang dimiliki. Nah, itu sebagai bentuk evaluasi positif individu terhadap diri mereka sendiri. Nah, pengetahuan dan motivasi positif yang didapatkan individu dari mendengarkan podcast dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kepuasan individu tersebut. Selain itu, penguatan konsep diri merupakan proses peningkatan pemahaman dan penilaian individu terhadap diri mereka sendiri. Mendengarkan konten yang mendukung pertumbuhan pribadi dan penguatan positif dapat membantu individu tersebut untuk membangun konsep diri yang lebih kuat dan positif. Dalam memahami dan menilai terhadap diri sendiri, individu perlu mengembangkan keterampilan intrapersonal mereka untuk lebih bisa mengelola emosi, motivasi, dan pikiran mereka sendiri. Nah, itu disebut keterampilan intrapersonal ya tadi. Nah, salah satunya yaitu melalui podcast yang menarik perhatian, yaitu Rintik Seduh yang dibawakan oleh seorang penulis kelahiran Jakarta bernama Nadifa Aliasana. Podcastnya itu dikenal sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi para pendengarnya. Nah, pada tahun 2022 kemarin, Rintik Seduh ini menjadi podcast yang paling banyak didengarkan dan telah memuncaki podcast Indonesia selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2020.
Nah, podcast seperti Rintik Seduh ini fokus pada pengembangan diri dan dapat memainkan peran penting dalam membantu suatu individu yang mendengarkannya mampu mengembangkan keterampilan intrapersonal yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara motivasi dan kepuasan diri dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh dengan penguatan konsep diri dan pengembangan keterampilan intrapersonal. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana mendengarkan podcast dengan konten motivasional dapat mempengaruhi aspek psikologis individu dan potensi dampaknya pada perkembangan pribadi. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh positif dari konsumsi konten podcast motivasional pada pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan psikologis. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara tingkat motivasi dan kepuasan diri dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh dengan penguatan konsep diri pada pendengarnya. Yang kedua, bagaimana hubungan antara motivasi dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh dan pengembangan keterampilan intrapersonal pada pendengarnya. Yang ketiga, sejauh mana motivasi dan kepuasan diri dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh mempengaruhi penguatan konsep diri dan pengembangan keterampilan intrapersonal pada pendengarnya. Lalu tujuan penelitian yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan permasalahan. Yang pertama ada mengetahui tingkat hubungan antara motivasi dan kepuasan diri dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh dengan penguatan konsep diri dan pendengarnya. Lalu yang kedua ada mengetahui tingkat hubungan antara motivasi dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh dan pengembangan keterampilan intrapersonal pada pendengarnya. Dan yang ketiga ada mengetahui sejauh mana motivasi dan kepuasan diri dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh mempengaruhi penguatan konsep diri dan pengembangan keterampilan intrapersonal pada pendengarnya. Lalu ada manfaat penelitian, ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hubungan antara motivasi dan kepuasan diri dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh dengan penguatan konsep diri dan pengembangan keterampilan intrapersonal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu secara teoritis. Lalu yang kedua, manfaat praktis yang diharapkan dapat bermanfaat dalam menerapkan pengetahuan penulis tentang tingkat hubungan dalam motivasi, kepuasan diri dengan konsep diri dan keterampilan intrapersonal. Diharapkan juga penelitian ini dapat berdedikasi untuk penelitian selanjutnya. Oke, bab 2, landasan teori. Yang pertama ada konsep. Motivasi merupakan hasrat, dorongan, alasan individu yang secara sadar untuk memulai atau melakukan sesuatu. Motivasi ada ketika individu dipengaruhi oleh sikap dan nilai-nilai untuk mencapai tujuannya. Nah, menurut Abraham Maslow, motivasi adalah suatu hal yang bersifat konstan dan tidak berakhir, berfluktuasi, dan memiliki sifat yang kompleks, yang kebanyakan dari itu adalah karakteristik universal pada setiap kegiatan organisme. Lalu kepuasan diri yang diperoleh karena adanya motivasi. Nah, ketika individu telah mencapai aktualisasi diri, berarti dia sudah merasa puas dengan dirinya sendiri dan dengan kemampuan yang dimiliki. Lalu ada konsep diri, yaitu bagaimana cara dan sikap individu memandang dirinya sendiri, baik itu memandang fisik, psikis, sifat, tingkah laku, kemampuan, dan sebagainya. Nah, terdapat konsep diri positif dan negatif, tergantung dari bagaimana cara pandang individu terhadap dirinya sendiri. Lalu ada keterampilan intrapersonal yang merupakan cara berbicara atau cara berkomunikasi dengan diri sendiri sebagai komunikasi refleksi untuk lebih memahami diri sendiri mengenai apa sih maunya diri tersebut dan bagaimana menempatkan diri sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah, cara meningkatkan keterampilan intrapersonal ini yaitu dengan memiliki rasa empati, menerapkan growth mindset, lalu peka terhadap lingkungan, dan paham akan kemauan diri sendiri, serta selalu introspeksi diri dan menjaga atau meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Lalu ada review literatur. Nah, untuk memperkuat fondasi dalam penelitian ini, fondasi dasar dalam penelitian ini, maka peneliti memerlukan literatur review
jurnal terdahulu. Yang pertama yaitu ada dari Zafarina Zarfa pada tahun 2020 yang berjudul Motif dan Kepuasan Mendengarkan Podcast. Studi korelasi motif, intensitas, dan kepuasan dalam mendengarkan channel podcast rapot pada platform Spotify di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi S1 reguler FISIP UNS. Nah, jurnal ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana korelasi yang terjadi antara motif dan intensitas dalam mendengarkan channel podcast rapot pada platform Spotify. Korelasi antara motif dan kepuasan dalam mendengarkan channel podcast rapot pada platform Spotify. Dengan variabel kontrol sebagai intensitas penggunaan. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua hipotesis memiliki hubungan signifikan dan memiliki korelasi positif. Lalu yang kedua ada penelitian dari Cindy Octavia Anggreni pada tahun 2023 dengan judul Hubungan Antara Motif dengan Kepuasan dalam Penggunaan Media Massa berdasarkan kelompok generasi XYZ. Studi kasus pada penggunaan media massa untuk informasi politik di Desa Sukamulya, Rumpun, Bogor. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dan perbedaan dari motif dan kepuasan pada beberapa generasi terkait penggunaan media massa dalam mencari informasi. Metodenya yaitu kuantitatif. Nah, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel motif dan kepuasan penggunaan media massa untuk mencari informasi publik dengan hasil yang lebih kecil dari skala pengukuran telah ditetapkan memiliki hubungan yang signifikan dan kuat. Lalu selanjutnya, atau yang ketiga yaitu dari Anissa Eka Syafrina pada tahun 2022 yang berjudul Penggunaan Podcast sebagai Media Informasi di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian dilakukan agar mengetahui bagaimana penggunaan podcast sebagai media informasi di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hasilnya menunjukkan bahwa ada dampak positif yang ditimbulkan selama mendengarkan podcast. Lalu yang keempat ada penelitian dari Aida Nurfadila pada tahun 2022 dengan judul Penggunaan Media Podcast Rintik Seduh pada Keterampilan Menulis Cerita Pendek Siswa Kelas 11 Akuntansi SMK IPTEK Tangerang Selatan tahun pelajaran 2021-2022. Penelitian dilakukan dengan tujuan agar mengetahui cara imajinasi siswa dapat terbangun. Bagaimana sih imajinasi siswa dapat terbangun sehingga dapat mengembangkan keterampilan menulis cerita pendek, dan untuk mengetahui bagaimana media pembelajaran podcast Rintik Seduh digunakan sebagai media pembelajaran pada keterampilan menulis cerita pendek siswa kelas 11 akuntan SMK IPTEK Tangsel. Nah, penelitian ini menghasilkan nilai rata-rata 82,14 untuk menggunakan media podcast Rintik Seduh dalam pembelajaran menulis cerita pendek, yang artinya termasuk ke dalam kategori baik. Kemampuan menulis cerpen pada siswa dapat dirangsang melalui media podcast, namun terdapat kekurangan dalam kaidah bahasa Indonesia yang digunakan. Oke, yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Stephanie J. Tobin dan Rosanna E. Guadagnino pada tahun 2021-2022 yang berjudul Why People Listen, Motivations and Outcomes of Podcast Listening. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prediktor disposisi mendengarkan podcast dan memeriksa hubungan antara aspek mendengarkan podcast, prediktor disposisi, dan hasil psikologis. Hasil dari temuan ini mendukung gagasan bahwa motif informasional dapat berperan dalam mendengarkan podcast, dan itu beberapa di antaranya adalah aspek mendengarkan dikaitkan dengan hasil positif. Yang keenam adalah penelitian dari Safriani Mourinch, Sugandi, dan Nurlia dengan judul Persepsi Pendengar yang Terhadap Podcast Rintik Seduh di Samarinda. Penelitian dilakukan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis bagaimana sih persepsi pendengar terhadap podcast Rintik Seduh di Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pendengar terhadap podcast Rintik Seduh menghasilkan persepsi suka terhadap podcast tersebut, dan secara keseluruhan membentuk persepsi yang positif yang didasari latar belakang, karakteristik, dan berdasarkan pengalaman masa lalu yang berbeda. Yang ketujuh ada penelitian yang dilakukan oleh Reza Romiansyah pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Akses Podcast Gary Ardian pada aplikasi Spotify terhadap kepuasan pendengar dalam memperoleh informasi tentang relationship remaja. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai seberapa besar sih pengaruh podcast Gary Ardian di aplikasi Spotify terhadap kepuasan pendengar dalam mendapatkan informasi tentang relationship remaja.
Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Pengikut podcast Gary Ardian di Spotify sebagai populasi dan penarikan sampel dilakukan dengan teknik sampel random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh dari mendengarkan podcast Gary Ardian di Spotify terhadap kepuasan informasi tentang relationship remaja. Kedelapan, penelitian dari Rafiqah Rizki S, Ingra Tubun, dan Agus Aprianti yang berjudul Pengaruh Podcast Rintik Seduh terhadap Perilaku Celebrity Worship K-popers. Episode When You Fall in Love with Your Idol. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dan untuk menganalisis tentang pengaruh komunikasi di podcast Rintik Seduh dengan perilaku K-popers yang termasuk ke dalam penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan podcast Rintik Seduh terhadap pemujaan selebriti. Kesembilan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Panji Dwi Nugroho dan Bonar S. Panjaitan yang berjudul Motif Mendengarkan Podcast Raditya Dika di Spotify terhadap kepuasan pendengar mahasiswa AKM RTV Jakarta. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh motif mendengarkan podcast Raditya Dika di Spotify terhadap kepuasan penonton di kalangan mahasiswa AKM RTV Jakarta dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan uses and gratification yang melihat bagaimana khalayak menggunakan media massa sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari motif mendengarkan podcast Raditya Dika di Spotify terhadap kepuasan pendengar mahasiswa AKM RTV Jakarta. Yang terakhir, ada penelitian dari Soleh Taufikur Rahman yang berjudul Efektivitas Mindful Podcast untuk menurunkan loneliness pada mahasiswa dengan mobile phone addict. Penelitian dilakukan untuk melakukan uji efektivitas program Mindful Podcast terhadap penurunan tingkat loneliness pada mahasiswa dengan mobile phone addict dengan menggunakan metode eksperimen dengan desain one group pretest post-test. Nah, hasil menunjukkan bahwa program Mindful Podcast berpengaruh secara signifikan dalam menurunkan skor loneliness dan adanya peningkatan pada skor mindfulness mahasiswa dengan mobile phone addict. Oke, berikut merupakan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Yang pertama ada di Zafarina Zarfa. Persamaan penelitian membahas tentang kepuasan mendengarkan podcast dan menguji studi korelasi antar variabel. Perbedaan terletak pada subjek penelitian. Yang kedua ada Cindy Octavia Anggreni, yaitu hubungan antara motivasi dengan kepuasan dalam penggunaan media massa berdasarkan kelompok generasi X, Y, Z. Persamaan terletak pada hal yang diteliti, yaitu hubungan motif dengan kepuasan dalam menggunakan media. Perbedaan penelitian terletak pada subjek dan objek penelitian, di mana peneliti meneliti media massa sebagai sumber informasi dan pengaruhnya terhadap kepuasan dalam penggunaannya, sedangkan penelitian saya meneliti media baru, yaitu podcast dan hubungannya pada intrapersonal individu dan kepuasan diri. Selanjutnya ada dari Anissa Eka Syafrina, yaitu penggunaan podcast sebagai media informasi di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Persamaan terletak pada media baru yang digunakan, yaitu podcast, dan perbedaan terletak pada objek penelitian dan metode penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian saya menggunakan metode kuantitatif. Yang keempat ada Aida Nurfadila. Persamaan terletak pada media baru yang digunakan yaitu podcast, dan perbedaan terletak pada objek penelitian dan metode penelitian. Peneliti meneliti kausalitas podcast pada keterampilan menulis dan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian saya meneliti hubungan dengan keterampilan intrapersonal dan konsep diri dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang kelima ada dari Stephanie J. Tobin dan Rosana I. Guadagno. Why People Listen, Motivation and Outcomes of Podcast Listening. Persamaan terletak pada objek penelitian, yaitu menyoroti motivasi pendengar podcast, dan perbedaan terletak pada fokus penelitian. Peneliti berfokus pada motif individu mendengarkan podcast, sedangkan penelitian saya berfokus pada hubungannya dengan konsep diri dan keterampilan intrapersonal. Yang keenam ada Safriani, Maurin, Sugandi, dan Nurlia. Persepsi pendengar terhadap podcast Rintik Seduh di Samarinda. Persamaan terletak pada media baru yang digunakan sebagai penelitian, yaitu podcast. Dan perbedaan terletak pada subjek dan objek penelitian. Yang selanjutnya ada Reza Romiansyah. Persamaan terletak pada media baru yang digunakan untuk penelitian, yaitu podcast, dan pendekatan penelitian, yaitu kuantitatif deskriptif.
Perbedaan terletak pada subjek dan objek yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada kepuasan terhadap informasi dan relationship remaja, sedangkan penelitian saya berfokus pada kepuasan dan motivasi diri terhadap konsep dan keterampilan intrapersonal individu. Lalu ada Rafiqah Rizky S. Ingratubun dan Agus Aprianti. Pengaruh podcast Rintik Seduh terhadap perilaku celebrity worship K-popers. Persamaan terletak pada media baru yang digunakan untuk penelitian yaitu podcast Rintik Seduh dan pendekatan penelitian yaitu kuantitatif deskriptif. Perbedaan terletak pada subjek dan objek penelitian. Lalu ada Muhammad Panji Dwi Nugroho dan Bonar S. Panjaitan. Persamaan terletak pada media baru yang digunakan untuk penelitian yaitu podcast dan kepuasan pendengar serta pada pendekatan penelitian yaitu kuantitatif. Perbedaan terletak pada subjek penelitian. Yang terakhir ada dari Soleh Taufikur Rahman, efektivitas mindful podcast untuk menurunkan loneliness pada mahasiswa dengan mobile phone addict. Persamaan terletak pada media baru yang digunakan untuk penelitian yaitu podcast dan pendekatan penelitian yaitu kuantitatif. Perbedaan terletak pada objek dan subjek penelitian. Selanjutnya ada variabel X atau variabel bebas. Merupakan variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Variabel ini juga disebut sebagai stimulus, prediktor, antesedan, atau variabel X. Nah, pada penelitian ini, variabel X-nya adalah motivasi sebagai X1 dan kepuasan diri sebagai X2. Selanjutnya yaitu variabel Y atau variabel dependent atau variabel terikat yang variabel yang mendapat pengaruh dari variabel bebas atau variabel X. Variabel Y dalam penelitian ini adalah konsep diri sebagai Y1 dan keterampilan intrapersonal sebagai Y2. Lalu ada model penelitian. Di sini dapat terlihat bahwa motivasi hubungannya dengan penguatan konsep diri dan motivasi hubungannya dengan keterampilan intrapersonal. Lalu kepuasan diri hubungannya dengan penguatan konsep diri dan kepuasan diri hubungannya dengan keterampilan intrapersonal. Selanjutnya, hipotesis teori merupakan pernyataan atau dugaan yang dalam suatu konsep memberikan gambaran hubungan antar variabel yang sering dikaitkan dengan definisi yang lebih mendasar terhadap kejadian alam atau sosial. Nah, dalam penelitian ini, hipotesis teorinya yaitu H0, tidak adanya hubungan antara motivasi dan kepuasan diri dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh dengan penguatan konsep diri dan keterampilan intrapersonal. H1, adanya hubungan antara motivasi kepuasan diri dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh dengan penguatan konsep diri dan keterampilan intrapersonal. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian, yaitu menggunakan paradigma positivis dalam penelitian ini yang menempatkan realitas sebagai hal yang nyata dan menanti untuk ditemukan. Merupakan paradigma yang tersusun dan teratur dengan deduktif logik yang dikombinasikan dan peninjauan empiris dari perilaku individu tentang kausalitas yang didapatkan dari informasi yang berguna secara probabilitas. Memfokuskan pengamatan dan pengukuran untuk mendapatkan kebenaran objektif. Selanjutnya ada pendekatan penelitian yang merupakan bagaimana peneliti mengangkat suatu cara berpikir tentang desain dalam penelitian dan langkah apa yang akan dilakukan. Disebut juga sebagai rencana konsep atau aturan penelitian yang melingkupi langkah-langkah secara terperinci yang digunakan untuk mengumpulkan data atau pengambilan data, kegiatan analisis, dan interpretasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu meneliti dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis apa saja yang ingin diketahui dalam suatu penelitian atau menguji hipotesis. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian merupakan langkah dalam penelitian guna mengumpulkan informasi yang dijadikan sebagai data yang nantinya akan diteliti. Menurut Winarno, metode penelitian merupakan aktivitas ilmiah dengan teknik sistematik dan memerlukan ketelitian. Nah, dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara motivasi dan kepuasan diri dalam menonton podcast Rintik Seduh dengan penguatan konsep diri dan keterampilan intrapersonal. Selanjutnya yaitu populasi penelitian, yang merupakan jumlah dari total keseluruhan objek penelitian. Populasi ini dapat berbentuk orang, benda, lembaga, institusi, dan lain-lain. Nah, menurut Sugiono, populasi terdiri dari objek atau subjek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah peneliti tetapkan yang menjadi bahan analisis untuk mencapai suatu kesimpulan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021 yang mendengarkan podcast Rintik Seduh.
jumlah anggota populasi tidak diketahui. Lalu ada sampel penelitian, menurut Sumantri, sampel merupakan bagian dari populasi yang terpilih berdasarkan prosedur tertentu sehingga populasi dapat terwakilkan. Adanya sampel membantu penelitian untuk mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian. Lalu ada teknik penarikan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling karena jumlah populasi tidak diketahui dan untuk menentukan sampelnya menggunakan purposive sampling yang memerlukan pertimbangan tertentu untuk menentukan sampel. Nah, sesuai dengan kriteria yang diinginkan agar jumlah sampel yang diperoleh dapat ditentukan untuk penelitian. Teknik penentuan sampel tersebut digunakan karena banyaknya batasan sehingga peneliti terhalangi jika mengambil sampel secara acak. Nah, diharapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling, sampel yang digunakan dapat merepresentasikan populasi. Rumusnya yaitu N sama dengan Z kuadrat dikali P dikali Q per E kuadrat. N sebagai sampel, Z sebagai tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam sampel, yakni 95%, sama dengan 1,96, P sama dengan peluang besar 50%, sama dengan 0,5, Q peluang salah 50% atau 0,5, dan E margin error 10%, yaitu jumlah error maksimum. Maka jumlah ukuran sampel dalam penelitian setelah dihitung, yaitu berjumlah 96,04 yang dibulatkan menjadi 97 responden dari mahasiswa ilmu komunikasi yang mendengarkan podcast Rintik Seduh. Selanjutnya yaitu hipotesis riset yang merupakan pendugaan sementara atau jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan dalam suatu penelitian yang dibuat oleh peneliti berdasarkan perolehan data awal. Nah, hipotesis riset dalam penelitian ini yang dibuat adalah adanya hubungan positif korelasi antara motivasi dan kepuasan diri dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh dengan penguatan konsep diri dan keterampilan intrapersonal. Lalu ada hipotesis statistik yang merupakan dugaan sementara atas keadaan populasi sehingga masih perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, dalam penelitian ini diduga adanya hubungan antara motivasi dan kepuasan diri dengan penguatan konsep diri dan keterampilan intrapersonal. Yang mana tidak terdapat hubungan positif antara motivasi dan kepuasan diri dengan penguatan konsep diri dan keterampilan intrapersonal. Lalu, terdapat hubungan positif antara motivasi dan kepuasan diri dengan penguatan konsep diri dan keterampilan intrapersonal. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut. F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. F hitung lebih dari sama dengan F tabel, maka H0 ditolak, HA diterima. Metode pengumpulan data kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner secara online dengan menggunakan Google Form yang akan disebarkan kepada para responden yang telah disiapkan sebelumnya. Menurut Sugiono, pengumpulan data dengan menggunakan teknik kuesioner adalah dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai pada penelitian kepada responden yang akan menjawabnya. Pada penelitian ini, respondennya berupa beberapa pihak yang terkait dalam penelitian, yaitu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 yang mendengarkan podcast Rintik Seduh yang disesuaikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Metode pengukuran data. Ada validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas yaitu suatu ukuran data yang hasilnya menunjukkan kevalidan suatu instrumen dasar kebenaran hasil dari penelitian. Nah, untuk memperoleh suatu kebenaran itu diperlukan instrumen yang valid. Nah, setiap poin pertanyaan pada kuesioner dapat mencetuskan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, dalam pengukuran validitas ini, dengan mengkorelasikan antara penjumlahan semua poin suatu faktor dengan total seluruh faktor, suatu indikator yang valid memiliki hasil R hitung yang lebih besar dari R tabelnya.
Lalu ada reliabilitas yang merupakan stabilitas nilai tes responden terhadap pertanyaan kuesioner yang nantinya akan dikaitkan dengan skor sebenarnya. Reliabilitas akan mengukur seberapa jauh hasil yang didapatkan jika adanya pengulangan penelitian pada kondisi yang sama dan dimanfaatkan untuk menguji konsistensi hasil sepanjang waktu. Cronbach's alpha merupakan konsep yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Metode analisis data univariat yang hanya melibatkan satu variabel untuk mengidentifikasi karakteristik variabel tersebut, serta untuk memperoleh kesimpulan dengan analisis-analisis inferensial. Menjadi analisis paling dasar yang biasanya digunakan dalam banyak penelitian dan selalu diumpamakan sebagai analisis deskriptif. Nah, dalam analisis ini tidak diperbolehkan untuk menyimpulkan satu variabel yang diteliti dengan variabel lainnya. Lalu ada analisis data bivariat, melibatkan dua variabel dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel tersebut. Sampel yang digunakan dapat berpasangan atau independen dengan berbeda perlakuan. Nah, maksud dari saling berhubungan ini maksudnya adalah sampel yang sama tetapi dengan dua pengukuran berbeda. Sedangkan maksud dari independen adalah dilakukannya pengukuran pada dua kelompok sampel berbeda. Keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini terkait pada populasi yang tidak diketahui jumlahnya dan keterbatasan penulis dalam menganalisis sampel. Kelemahan penelitian terkait hasil penelitian rentan terhadap bias penelitian dan hasil penelitian kurang mendalam. Definisi operasional. Penelitian ini menggunakan variabel X, yaitu motivasi dan kepuasan diri, serta variabel Y, yaitu penguatan konsep diri dan keterampilan intrapersonal. Motivasi mendengarkan podcast adalah alasan seseorang untuk mencapai tujuannya, seperti menemukan identifikasi untuk melihat persamaan pada kisah orang lain dengan kisah yang dialaminya sendiri, sehingga individu tersebut tidak merasa sendiri. Lalu individu memiliki motivasi dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dengan mendengarkan podcast untuk menemukan pengetahuan dan langkah-langkah atau tips yang diberikan dalam podcast tersebut. Nah, setelah termotivasi, dilanjutkan dengan tindakan. Nah, ketika tujuannya sudah terpenuhi, diri akan merasa puas atas inspirasi dan pembelajaran yang didapat. Nah, dari situlah muncul kepuasan diri yang nantinya akan membuat diri itu menjadi lebih bersemangat dan lebih mempunyai rasa percaya diri. Selain itu, individu juga dapat mengatasi rintangan hidup dari mendengarkan kisah orang lain dalam suatu podcast, sehingga membentuk perspektif positif pada diri individu tersebut dan dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi, ketenangan diri, dan pengungkapan emosi. Nah, setelah mendengarkan podcast, individu secara tidak langsung atau secara tidak sadar akan semakin memperkuat konsep dirinya dan dapat melatih keterampilan intrapersonalnya, yaitu memahami dan mengelola emosi, motivasi, dan pikiran mereka sendiri. Dimensi pada penelitian ini menggunakan penelitian survei berupa kuesioner yang terdiri dari pertanyaan atau pernyataan menggunakan Google Form yang berkaitan pada objek penelitian. Seperti kuesioner dalam hal motivasi, yaitu apa saja faktor-faktor motivasi dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh, lalu sejauh mana kepuasan diri dalam mendengarkan podcast Rintik Seduh. Mengukur sejauh mana penguatan konsep diri terjadi sebagai hasil dari mendengarkan podcast Rintik Seduh dan mengukur perkembangan keterampilan intrapersonal setelah mendengarkan podcast. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala ordinal karena dapat menggolongkan objek ke dalam kategori tertentu, dan angka atau huruf mempunyai tingkatan-tingkatan sehingga dapat menyatakan peringkat dalam suatu hubungan dengan kurang dari atau lebih dari. Lalu dengan skala Likert untuk mengukur sikap dan pendapat, tingkat persetujuan dalam skala Likert yaitu 1 sangat setuju atau SS, yang kedua setuju atau S, yang ketiga ragu-ragu atau RG, dan yang keempat tidak setuju atau TS, dan yang terakhir sangat tidak setuju atau STS. Lalu ada operational concept atau OK, yang terdiri dari variabel, dimensi, indikator, dan skala. Variabel, motivasi mendengarkan podcast Rintik Seduh sebagai X1. Dimensinya itu motif kepuasan informasi. Indikatornya, frekuensi mendengarkan podcast Rintik Seduh, menggunakan waktu luang, pemilihan topik menarik, dan menerapkan informasi yang didengar. Skalanya yaitu ordinal dan Likert.
Lalu ada kepuasan diri sebagai X2, dimensinya tingkat kepuasan individu terhadap pengalaman mendengarkan podcast Rintik Seduh. Indikatornya, merasa puas pada konten podcast, merasa puas terhadap kualitas podcast, produksi podcast. Skala yang digunakan ordinal dan Likert. Lalu ada penguatan konsep diri sebagai Y1, dimensinya proses yang menguatkan persepsi positif individu tentang diri mereka sendiri sebagai pendengar podcast Rintik Seduh. Indikatornya ada mendengarkan podcast membuat Anda merasa lebih percaya diri. Podcast dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang topik tertentu. Sekalian digunakan ordinal dan Likert. Dan yang terakhir ada pengembangan keterampilan intrapersonal sebagai Y2. Dimensinya, upaya meningkatkan keterampilan intrapersonal seperti pendengaran aktif, refleksi diri, dan pemahaman emosi melalui podcast Rintik Seduh. Indikatornya, Anda merasa terbantu menjadi pendengar yang lebih baik saat mendengarkan podcast. Merasa terbantu dalam memahami perasaan dan emosi dengan lebih baik melalui mendengarkan podcast. Sekalian digunakan ordinal dan Likert. Lalu yang terakhir itu ada daftar pustaka, dan dalam mini skripsi ini juga tersedia lampiran yang terdiri dari data masalah atau uniqueness proposal penelitian dan kuesioner proposal skripsi. Yang pertama ada data masalah. Beberapa data masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabilitas dalam motivasi mendengarkan podcast, yang mana adanya tingkatan dalam intensitas mendengarkan podcast di antara responden. Minat pribadi, pengharapan pada manfaat atau pengalaman pribadi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi. Kedua adalah apakah ada hubungan atau korelasi antara kepuasan diri terhadap pengembangan keterampilan intrapersonal, seperti kemampuan mengelola emosi atau kemampuan mengatasi hambatan diri. Ketiga, kurangnya kesadaran individu terhadap keterampilan intrapersonal akan mempengaruhi cara pandang individu dalam memotivasi diri untuk mendengarkan podcast Rintik Seduh. Lalu ada faktor eksternal seperti tekanan dari lingkungan sosial atau harapan orang lain terhadap diri individu yang akan mempengaruhi tingkat motivasi individu untuk mendengarkan podcast Rintik Seduh. Lalu yang terakhir itu ada kuesioner proposal mini skripsi. Dimensinya motivasi kepuasan informasi. Pernyataan sebagai seberapa sering mendengarkan podcast Rintik Seduh. Menggunakan waktu luang untuk mendengarkan podcast Rintik Seduh. Memilih topik podcast yang menarik untuk didengar pada podcast Rintik Seduh. Menerapkan informasi yang didengar. Yang kedua, tingkat kepuasan individu terhadap pengalaman mendengarkan podcast Rintik Seduh. Merasa puas pada konten podcast. Merasa puas terhadap kualitas produksi podcast. Proses yang ketiga, proses yang menguatkan persepsi positif individu tentang diri mereka sendiri sebagai pendengar podcast Rintik Seduh. Mendengarkan podcast ini membuat Anda merasa lebih percaya diri. Podcast ini dapat meningkatkan pemahaman Anda tentang topik tertentu. Lalu yang terakhir, ada upaya meningkatkan keterampilan intrapersonal seperti pendengaran aktif, refleksi diri, dan pemahaman emosi melalui podcast Rintik Seduh. Nah, Anda merasa terbantu menjadi pendengar yang lebih baik saat mendengarkan podcast Rintik Seduh, lalu merasa terbantu dalam memahami perasaan dan emosi dengan lebih baik melalui mendengarkan podcast Rintik Seduh. Sekian presentasi mini skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.